Reinkarnasi dengan sistem pengganda XP. 166, Roh Petir, Bagian 2. Pemimpin sekte itu melayang turun ke area benturan, mengamati kehancuran dengan mata penuh perhitungan. Apakah aku terlalu jauh? Pikirnya, sambil memeriksa kawah besar yang terbentuk oleh teknik telapak tangan gelapnya. Tanah telah berlubang ke dalam, batu dan tanah hancur lebur di bawah tekanan yang luar biasa. Gerakan itu menarik perhatiannya, sesuatu di tengah kehancuran. Itu adalah Liao, berdiri di tengah reruntuhan. Meskipun pakaiannya robek dan debu menempel di tubuhnya, dia tampak tidak terluka sama sekali. Posturnya tetap menantang, tidak menunjukkan tanda-tanda teror yang dia harapkan akan ditimbulkannya. Klon jiwa itu turun dari posisinya yang tinggi, melayang di depan Liao dengan sikap superior yang santai. "Tubuhmu cukup kuat," akunya, sedikit terkejut terdengar dalam nada suaranya. "Tapi kau masih jauh dari mampu menyaingi aku." Saat dia berbicara, telapak tangan gelap yang identik dengan yang pertama mulai muncul di langit di atas mereka, bayangannya menciptakan suasana senja yang menyeramkan di medan perang. Setiap tangan spektral itu berdenyut dengan energi terkonsentrasi, siap menyerang atas perintahnya. "Menyerahlah," kata pria itu. Liao tidak memberikan respons verbal. Sebaliknya, kilat mulai menyambar di sekitar tubuhnya, pertama percikan tunggal, lalu yang lain, hingga energi listrik menari-nari di sekujur tubuhnya seperti statis yang hidup. Udara di sekitarnya dipenuhi energi. Dia mengangkat wajahnya untuk menatap matanya memantulkan kilat yang kini menyelimutinya sepenuhnya. Transformasinya menjadi wujud elemennya telah selesai, kekuatan memancar darinya dalam gelombang yang nyata. "Itu trik yang lucu," katanya dengan nada acuh tak acuh. Pemimpin sekte itu melirik ke atas, ke telapak tangannya yang gelap, lalu ke belakang, kebingungan sesaat melintas di wajahnya. Trik lucu apa? Apakah dia melihat kekuatan dahsyat yang sama yang telah dia panggil? Dia sejenak bertanya-tanya apakah dia telah memukulnya terlalu keras, menyebabkan pikirannya retak. Sebelum ia sempat mengutarakan pikirannya, suara Liao terdengar dari belakangnya, punggungnya kini menempel erat padanya. "Saatnya ronde kedua," serunya, kegembiraan dalam suaranya tak terbantahkan. Bibir klon jiwa itu melengkung membentuk senyum. "Sepertinya aku telah meremehkanmu," akunya. "Mulai sekarang aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku." Detik berikutnya, kedua petarung itu lenyap dari pandangan. Hilangnya mereka segera diikuti oleh gelombang kejut dahsyat yang menyebar ke seluruh area, cukup kuat untuk membuat pegunungan di sekitarnya bergetar. Udara bergeser dengan hebat setiap kali terjadi benturan, pohon-pohon membengkok dan batu-batu retak karena tekanan. Pedang Liao mengenai bahu pria itu, tetapi gagal menembus karena energi gelap langsung berkumpul di titik kontak. Dia menyadari bahwa pemimpin sekte itu benar-benar tangguh, bahkan dalam wujud elemennya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang menentukan. Penguasaannya atas kegelapan sangat luar biasa, secara efektif meniadakan keunggulan elemen petirnya. Kecuali dia memiliki penguasaan atas cahaya, menembus pertahanannya akan tetap sangat sulit. Pemimpin itu melancarkan serangan telapak tangan lain yang membuatnya terlempar ke belakang, tetapi dia pulih dengan kelincahan yang luar biasa, berputar di udara untuk menghindari serangan susulan. Gerakannya luas dan tepat, setiap gerakan menghindar dihitung dengan kesadaran spasial yang luar biasa. Pemimpin sekte itu mengamatinya dengan minat yang semakin besar. Apakah gadis ini salah satu dari mereka, salah satu pecandu pertempuran yang hidup semata-mata untuk bertarung? Sekte Wuming memiliki beberapa individu seperti itu, tetapi dia berada di tingkatan yang sama sekali berbeda. Di balik penampilan luarnya yang polos, tersembunyilah iblis pertempuran yang sifat aslinya muncul di medan perang. Senyum tersungging di bibirnya. Wanita itu memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin sekte sendiri. Meskipun ia berpihak pada faksi ortodoks, ia mendeteksi secercah kegelapan dalam dirinya, disembunyikan dengan hati-hati, tetapi mustahil untuk disembunyikan dari persepsinya yang berpengalaman. Selama percakapan mereka, ia melihat sesuatu. Rasanya seperti jurang yang menatap balik kepadanya. Apa yang dilakukan seseorang dengan sifat seperti dirinya bermain peran dalam sekte yang tidak penting ini? Jika dia bergabung dengan sekte Wuming, dengan bakatnya yang luar biasa, faksi yang tidak ortodoks itu mungkin akhirnya akan menghasilkan seorang ahli yang mampu menantang mereka. Dia ingat dia menyebutkan seseorang sebelumnya, mungkin alasan dia tetap terikat pada lingkungan yang begitu membatasi. Dia terkekeh sendiri sambil menangkis serangan lain yang diperkuat petir darinya. Tak disangka,
Bahkan seseorang seperti dia pun bisa mempertahankan ikatan dengan manusia biasa. Dunia ini benar-benar menyimpan keajaiban yang tak terbatas. Kalau aku ingat dengan benar, kurasa kau pernah menyebutkan punya kakak laki-laki, ucapnya lantang, mengamati dengan saksama saat Li Yao membeku di tengah serangan. Apa yang barusan kau katakan? Tanyanya, suaranya tiba-tiba dingin. Senyum pria itu semakin lebar. Dugaannya benar, wanita itu benar-benar peduli pada orang ini. Bergabunglah dengan Sekte Wumingku, dan aku akan memastikan keselamatan kakakmu. Tawarnya dengan lancar, kepercayaan diri terpancar dari setiap kata. Kepercayaan diri pemimpin sekte itu membengkak saat ia mengamati reaksi Li Yao. Ia pasti akan setuju, pikirnya. Tidak mungkin orang seperti dia benar-benar pantas berada di antara para bajingan faksi ortodoks yang sok suci itu. Ia mengamati Li Yao dengan tatapan penuh harap, sudah membayangkan pengangkatannya ke dalam barisan sekte Wuming. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Wajah Li Yao menjadi gelap, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan besar. Petir yang tadinya bergemuruh hebat di sekelilingnya tiba-tiba berhenti sepenuhnya. Untuk sesaat, dia salah mengira ini sebagai penerimaan. Kemudian mata Li Yao menatap matanya, dan asumsinya langsung hancur. Tatapannya berubah menjadi biru elektrik yang dalam, menembus hingga ke inti jiwanya. Meskipun tidak memiliki tubuh fisik, klon jiwa itu merasakan getaran tak sadar menjalar di seluruh wujud spiritualnya. Tatapan apa itu? Itu lebih mirip predator ganas yang sedang mengamati mangsanya sebelum membunuh. Kau berani mengancamku dengan kakak senior. Ucapnya, suaranya tanpa intonasi, tanpa emosi, tanpa naik turun nada, hanya datar dan mengerikan yang entah bagaimana mengandung ancaman lebih besar daripada ancaman yang diteriakkan. Tunggu. Sepertinya ada kesalahpahaman, ia mencoba menjelaskan, tetapi wanita itu memotong perkataannya sebelum ia bisa melanjutkan. Diam, perintah itu menghantamnya dengan begitu kuat sehingga mulutnya tertutup tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin kata-kata saja memiliki otoritas sebesar itu? Tekanan luar biasa mulai terbentuk di sekitar area tersebut, menekan jiwanya dengan intensitas yang menghancurkan. Bahkan indera ilahinya pun mengalami gangguan. Jangkauannya menyusut dengan cepat seolah-olah dipaksa untuk dibatasi. Petir mulai menyambar, bukan di sekitar Li Yao seperti sebelumnya, tetapi langsung dari langit itu sendiri. Awan badai berkumpul dengan kecepatan yang tidak wajar, berputar-putar dalam pola yang mengerikan tepat di atas mereka. Udara terasa berat, seperti saat sebelum badai dahsyat menerjang. Wujud Li Yao mulai berubah. Penampilannya bergeser hingga menyerupai wanita paruh baya dengan kecantikan luar biasa, bahkan lebih memukau daripada wujud aslinya. Rambutnya berubah menjadi biru safir pekat, mengalir seperti kilat cair di sekitar bahunya. Di belakangnya, sebuah singgasana megah muncul, terbuat dari logam biru dan perak yang diukir dengan pola kilat yang rumit. Dia duduk di atasnya dengan anggun, menatapnya dengan mata biru yang mengerikan itu. Apa yang terjadi? Siapakah aku? Di mana aku? Pikiran pemimpin sekte itu kacau balau, ketenangan yang selama ini ia jaga dengan hati-hati runtuh. Tanah di bawah mereka mulai bergerak, bergetar hebat seolah terbangun dari tidur panjang. Dari tanah yang retak muncul sosok kolosal, raksasa yang seluruhnya terbuat dari batu dan tanah hidup, fitur-fiturnya kasar namun jelas. Sosok itu memancarkan aura yang sangat mirip dengan Li Yao, meskipun jelas bersifat duniawi. Roh bumi. Bisik klon jiwa itu dengan tak percaya. Namun, wahyu terus terungkap. Lebih banyak entitas muncul, makhluk dari logam yang mengalir yang permukaannya memantulkan dunia seperti cermin, humanoid cair yang tubuhnya bergelombang seperti samudra terdalam, sosok yang seluruhnya terdiri dari nyala api cemerlang yang entah bagaimana mempertahankan bentuk manusia yang sempurna, dan bentuk menjulang tinggi dari cabang dan daun yang saling terkait, berdenyut dengan esensi kehidupan itu sendiri. Para roh elemental ini berkumpul, memposisikan diri di sekitar singgasana Li Yao sambil sama sekali mengabaikan kehadiran klon jiwa tersebut. Serempak, mereka menoleh ke arahnya dan membungkuk dengan hormat. Kami menyambut roh petir, mereka melantunkan serempak, suara mereka bergema di seluruh dunia. Pada saat itu, seluruh warna memucat dari wajah klon jiwa tersebut ketika implikasi penuh dari apa yang sedang disaksikannya terungkap. Kepercayaan dirinya sebelumnya lenyap sepenuhnya. Aku sudah tamat. 167, Roh Petir, Bagian 3. Para roh elemen membungkuk serempak sambil melantunkan dengan penuh hormat, kami menyambut roh petir.
Dari singgasana petirnya yang megah, Liao hanya melirik mereka. Namun, tatapan tunggal itu membawa tekanan yang begitu besar sehingga roh-roh itu secara naluriah menegang, seolah-olah menghadapi predator purba. Kita semua adalah roh, bagaimana mungkin perbedaannya begitu besar? Mereka bertanya-tanya serempak, esensi mereka sedikit bergetar. Apakah ini kekuatan roh elemen yang bermutasi? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, roh-roh elemen ini telah bertugas sebagai penjaga dunia. Sepanjang zaman itu, dunia tidak pernah membentuk roh elemen yang bermutasi karena biaya energi yang sangat besar. Ketika mereka merasakan munculnya roh petir baru, dan dari seorang manusia pula, mereka segera bergegas untuk menyelidiki. Mereka berharap menemukan seorang anak yang beruntung. Sebaliknya, mereka menemukan makhluk yang kekuatannya setara dengan mereka sendiri meskipun telah dibesarkan selama berabad-abad oleh dunia itu sendiri. Mereka datang dengan niat untuk mengajari anak baru yang berkuasa itu, tetapi sekarang niat mereka berubah menjadi memberi penghormatan. Roh api melangkah maju, api menari-nari di sekujur tubuh humanoidnya. Kami mohon maaf telah mengganggu roh petir, katanya, sambil berpikir dalam hati bahwa menunjukkan rasa hormat adalah tindakan paling bijaksana saat ini. Tidak seperti mereka, manusia yang berubah menjadi roh ini memiliki kemampuan untuk berkultivasi secara mandiri, tanpa bergantung pada sumbangan energi dari dunia. Memusuhi makhluk seperti itu akan sangat bodoh dan berbahaya. Ketika kami merasakan kebangkitanmu, kami datang untuk memberi hormat, tambah roh api. Liao hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Begitukah? Tanyanya, suaranya terdengar lantang. Benar sekali, roh-roh lainnya dengan cepat membenarkan, membungkuk lebih dalam secara serempak. Roh api berbicara dengan penuh semangat yang hampir tak terkendali. Roh petir, karena kau lelah, kenapa tidak biarkan kami yang mengurus orang itu untukmu? Yang lain mengangguk dengan antusias. Benar, tidak perlu repot-repot dengan makhluk-makhluk tak penting seperti itu, serempak mereka. Liao mengamati mereka dalam diam, bertanya-tanya apakah roh-roh biasanya begitu ramah kepada pendatang baru. Mungkin tidak, suara permaisuri bergema di dalam kesadarannya. Mereka mungkin merasa terintimidasi oleh kekuatanmu. Jika kau lebih lemah, mereka akan memandang rendahmu. Liao menganggap alasan itu masuk akal. Perhatiannya beralih ke tubuhnya yang telah berubah, tangannya tanpa sadar bergerak ke dadanya yang lebih dewasa. Dia berpikir itu hampir setara dengan permaisuri. Dia merenungkan apakah dia harus mempertahankan wujud ini selamanya. Apakah kakak laki-lakinya akan lebih menyukai penampilan ini? Konon, pria menyukai. Roh petir, roh api menyela dengan gugup, sambil bergeser dengan tidak nyaman. Tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukannya, Liao dengan cepat menurunkan tangannya dan kembali bersikap anggun, duduk tegak di singgasananya dengan penuh martabat. Di dalam lautan spiritual Liao, permaisuri hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Ketika ia menyaksikan Liao bermandikan energi dunia dan mengalami kematangan fisik, ia sempat berharap kemampuan mental gadis itu juga akan berkembang. Jelas, ia terlalu optimis. Apa yang kuharapkan, pikir permaisuri dalam hati. Klon jiwa itu gemetar karena kecemasan yang semakin meningkat saat ia menilai situasi. 5 roh elemen berdiri berhadapan dengannya. Roh-roh elemen itu cukup berbahaya. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi juga kemampuan langka untuk menimbulkan kerusakan fisik langsung pada jiwa. Kehadiran mereka menjelaskan segalanya tentang kemampuan luar biasa Liao. Dia ternyata adalah roh sejak awal, yang menjelaskan kekuatannya yang tak dapat dijelaskan untuk memanipulasi energi dunia dan memaksanya untuk diam sebelumnya. Jika kelima roh ini menyatukan kekuatan mereka, ia menghitung, mereka mungkin akan menimbulkan ancaman nyata bahkan bagi tubuh asliku. Tambahkan ke dalam persamaan itu seorang jenius seperti Liao dan aliansi kebenaran, dan Anda akan mendapatkan resep untuk bencana. Meskipun tangguh, dia tidak tak terkalahkan. Dia perlu merevisi rencananya lebih lanjut. Tidak perlu, seru Liao, suaranya kembali berwibawa setelah sesaat teralihkan. Ia memperbaiki postur tubuhnya di atas singgasana yang berornamen, ekspresinya mengeras saat ia sepenuhnya fokus pada klon jiwa itu. Dia berani mengancam suamiku, jadi aku akan menghadapinya sendiri. Suami, pemimpin sekte itu bertanya dalam hati, kebingungan sesaat menggantikan rasa takutnya. Bukankah tadi kau panggil, kakak senior? Meskipun bingung, ia tetap diam, tidak ingin memprovokasi eskalasi lebih lanjut. Meskipun hanya klon jiwa,
Penciptaannya membutuhkan sumber daya dan energi yang cukup besar, suatu kerugian yang lebih ingin ia hindari. Pemimpin sekte, sepertinya ada kesalahpahaman, ucapnya hati-hati, berusaha meredakan situasi. Kesalahpahaman apa? Mata klon itu membelalak kaget. Liao kini berdiri tepat di depannya, telah menempuh jarak di antara mereka tanpa gerakan yang terlihat. Bahkan indera spiritualnya yang tajam pun tidak mendeteksi kedatangannya. Bahkan tak bisa bicara. Iya, aku tahu kau hanya mencari alasan, ejek Liao, tangannya bergerak ke arah tubuhnya. Meskipun berusaha mati-matian, pemimpin sekte itu tetap tak berdaya, terjebak oleh kekuatan tak terlihat yang membuat pelarian mustahil. Bagaimana ini mungkin? Pikirnya panik saat tangannya semakin membesar dalam persepsinya, tampak semakin dekat. Ketika telapak tangannya akhirnya menempel padanya, beban di baliknya terasa seperti seluruh rangkaian gunung yang menekannya. Tekanan dunia meningkat di sekitarnya, menekan jiwanya dengan menyakitkan. Kemudian, tanpa peringatan, kilat menyambar dari ujung jarinya, mengalir langsung ke jiwanya. Rasa sakit yang belum pernah dialaminya selama berabad-abad berlatih mencabik-cabik kesadarannya. Jeritannya bergema di medan perang saat petir menembus inti keberadaannya. Energi itu menyerupai petir kesengsaraan dalam kemurnian dan potensi penghancurannya. Bagaimana mungkin manusia fana dapat menggunakan kekuatan seperti itu? Apakah roh petir benar-benar sekuat ini? Bahkan roh-roh elemen lainnya pun menyaksikan dengan kagum, wujud mereka berubah gelisah melihat pertunjukan dominasi yang luar biasa ini. Sialan, klon jiwa itu akhirnya berdesis, suaranya tercekat karena kesakitan, seorang pria bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Akhiri saja nyawaku, meskipun ia menyesali hilangnya klon jiwa yang berharga, penghinaan itu telah menjadi tak tertahankan, setidaknya kematian akan mempertahankan sebagian martabatnya. Tidak, jawab Liao, itu terlalu mudah. Senyumnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat meresahkan, ekspresi kekejaman yang hampir seperti kesurupan. Kaulah penyebab kakak senior dan aku tidak menikah. Tidakkah kau akan membayar atas hal itu? Kebingungan pemimpin sekte itu semakin bertambah. Apa, bukankah dia baru saja menyebutnya suaminya? Dan apa hubungannya ini denganku? Kita bahkan belum pernah bertemu sebelum hari ini. Seolah membaca pikirannya, Liao hanya menggelengkan kepalanya. Dari matamu, aku tahu kau tidak mau bertobat, ujarnya dingin. Kalau begitu, aku harus memaksamu. Petir itu semakin dahsyat secara eksponensial, memicu jeritan baru dari klon jiwa tersebut. Jeritan itu tampaknya menyenangkan Liao saat dia menangkupkan pipinya dengan kenikmatan yang mengerikan. Ah, teriakanmu lucu sekali, gumamnya lembut, sambil meningkatkan tekanan lebih lanjut. Teriaklah lebih keras untukku. Kelima roh elemen itu menyaksikan dengan gugup, menelan ludah dengan tidak nyaman melihat pemandangan itu. Roh elemen petir benar-benar memiliki kekejaman yang mengerikan, mampu menyiksa jiwa dengan kekejaman seperti itu tanpa berkedip sedikit pun. Proses brutal itu terus berlanjut tanpa henti sepanjang malam, petir tanpa ampun Liao tak pernah berhenti, tak pernah berkurang intensitasnya. Hanya ketika cahaya pagi merayap di cakrawala barulah siksaan itu akhirnya berakhir, bukan karena belas kasihan, tetapi karena tak ada yang tersisa dari klon jiwa itu selain partikel spiritual yang hancur dan tersebar menjadi ketiadaan. Pojok penulis. Bagi siapapun yang bertanya-tanya mengapa saya mengatakan peningkatan persepsi untuk klon jiwa dan bukan indera ilahi, itu karena indera tersebut ditekan oleh Liao sebelumnya dan telah menyusut secara signifikan. Alasan dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya terutama karena dia tidak bisa menggunakannya. Bukan berarti dia tiba-tiba sangat cepat, hanya saja musuhnya telah menjadi lebih lemah. Roh-roh dapat memobilisasi sebagian energi dunia. Akan saya jelaskan nanti dalam pertarungan terakhir. Volume kedua akan segera berakhir, apakah Anda punya saran judul untuk volume tersebut? 168, kita semua pernah melakukannya, ya, kita. Sudah mati. Liao berbicara dengan kecewa sambil menyaksikan sisa-sisa jiwa itu lenyap menjadi ketiadaan. Bibirnya sedikit cemberut, yah. Itu tidak menyenangkan. Aku bahkan tidak sempat mencoba 999 metode penyiksaanku yang lain. 999 lainnya, para roh elemental saling bertukar pandangan ngeri. Perlahan, hampir tak terasa pada awalnya, mereka mulai mundur. Tak seorang pun ingin tetap berada di dekat seseorang yang dengan santai membahas penyiksaan dengan antusiasme seperti itu. Dalam pikiran kolektif mereka, satu pertanyaan bergema, apa yang dipikirkan dunia?
memilih seseorang seperti dia. Semakin jauh mereka bisa menjauh dari psikopat yang seperti kilat ini, semakin baik. Liao dengan santai mengusap tangannya, seolah-olah menyapu debu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga biasa alih-alih memusnahkan jiwa. Dia berbalik ke arah roh-roh yang menjauh, mata birunya yang tajam langsung menemukan mereka. Ketika tatapan mereka bertemu, roh-roh itu secara naluriah memalingkan muka, tiba-tiba menemukan minat besar pada tanah, langit, dimanapun kecuali matanya yang menakutkan. Itu hanyalah klon jiwanya, ujar Liao, seharusnya dia sudah menerima ingatan tentang apa yang telah terjadi di sini. Dia sengaja memilih untuk menyiksa klon jiwa itu dalam jangka waktu yang lama karena permaisuri telah memberitahunya detail penting, untuk menciptakan klon jiwa, seseorang harus memisahkannya dari jiwa aslinya, sehingga mencegah sinkronisasi langsung. Informasi hanya akan kembali ke jiwa asli setelah klon tersebut dihancurkan. Tanpa pengetahuan ini, dia tidak akan pernah mengambil risiko penghinaan yang berkepanjangan seperti itu. Pakar pembentukan jiwa yang sebenarnya pasti sudah datang menemui mereka sejak lama. Karena kami telah mempermalukannya sedemikian rupa, dia pasti akan datang untuk membalas dendam, kata Liao. Kita, tanya roh air dengan ragu-ragu, suaranya hampir tak terdengar. Sebelum roh itu sempat berkedip, Liao telah muncul di antara dirinya dan roh api, merangkul bahu mereka dengan keakraban yang mengkhawatirkan. Roh-roh itu menegang saat disentuhnya, merasakan energi yang berderak dari esensinya menyentuh energi mereka sendiri. Ya, kami, jawab Liao, senyumnya tampak sangat manis. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak, sama sekali tidak. Roh-roh itu segera menggelengkan kepala, yang lain mengangguk setuju dengan penuh semangat. Bagus. Kalau begitu kalian akan ikut kembali denganku dan membantuku melawannya saat dia datang, tegasnya, nadanya tidak memberi ruang untuk negosiasi. Para roh mengangguk diam-diam, pasrah menerima nasib mereka. Liao tersenyum puas, terkejut sekaligus senang karena mendapatkan pekerja yang begitu patuh. Mereka juga kuat, jauh lebih berguna daripada para lelaki tua yang tidak berguna di sekte itu. Di dalam lautan spiritual Liao, permaisuri tetap diam, telah menerima kenyataan bahwa ia telah memberikan tahta kaisar kepada seorang psikopat sejati. Ia hanya bisa meratapi kemalangan yang menimpanya karena berakhir dalam situasi ini. Satu-satunya harapannya adalah segera memulihkan kekuatannya sepenuhnya, sebelum warisan dan reputasinya hancur total oleh pewarisnya yang tidak waras. Sementara itu, di aula besar Sekte Wuming, Gao Aotian menerima ingatan tentang kehancuran klon jiwanya. Teriakan menggelegar keluar dari tenggorokannya, kekuatan amarahnya menyebabkan seluruh bangunan bergetar seolah-olah akan runtuh. Para bawahan berjubah hitam yang ditempatkan di sudut-sudut ruangan mengamati dalam keheningan yang kaku, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kau berani mempermalukanku seperti ini. Geram pemimpin sekte itu, energi spiritual bergemuruh di sekeliling tubuhnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Insting pertamanya adalah segera pergi dan membunuh Liao di tempat, tetapi setelah berpikir sejenak, sebuah ide yang lebih memuaskan muncul di benaknya. Senyum jahat terukir di wajahnya saat ia membayangkan menciptakan kembali klon jiwanya, lalu melancarkan serangannya keesokan harinya. Dan ketika ia melakukannya, tidak, aku belum bisa tertawa, aku harus menahannya. Begitu melihat layar pengaturan ulang, Xiang Yu merasa dirinya ditarik ke lautan spiritualnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Energi mengalir ke lanskap internal yang luas seperti sungai-sungai tak terhitung yang menyatu menjadi samudera, setiap aliran membawa kekuatan dan vitalitas baru ke lautan spiritual. Lautan spiritual meluas di hadapan matanya, batas-batasnya membentang keluar seolah tak terbatas. Lonjakan pertumbuhan yang tiba-tiba itu begitu dramatis sehingga bahkan jiwa bayi yang sedang tidur pun tersentak bangun. Makhluk kecil itu menggosok matanya dengan kepalan tangan mungilnya sebelum melihat Xiang Yu. Tanpa ragu, ia berlari melintasi medan spiritual, memanjat tubuhnya dan dengan puas bertengger di atas kepalanya. Dari tempat bertengger itu, ia menyaksikan dengan mata terbelalak takjub saat transformasi itu berlanjut. Perluasan itu tidak hanya memengaruhi daratan tetapi juga lautan Qi itu sendiri. Apa yang dulunya hanya genangan kecil, dengan radius hampir 10 meter, kini membengkak dan menyebar, membanjiri area sekitarnya hingga membentang hampir 1 mil. Daratan meluas lebih jauh lagi, batas-batasnya menjauh hingga melampaui persepsi Xiang Yu. Xiang Yu berpikir dalam hati bahwa lautan spiritualnya cukup aneh. Dari apa yang dia pahami melalui teks-teks kultivasi,
lautan spiritual biasanya meliputi seluruh dunia batin seseorang, yang meluas secara bertahap seiring kemajuan kultivasi. Namun, lautan spiritualnya pada dasarnya berbeda. Lautan spiritualnya tampaknya hanya sebagian kecil dari dunia batinnya. Dunia batinnya terdiri dari kehampaan gelap tak berujung tempat lautan spiritual itu berada. Hal ini membingungkannya. Bukankah lautan spiritualnya bukanlah keseluruhan dunia batinnya, melainkan gelembung yang tumbuh di dalam ruang yang lebih besar dan tak terduga? Ia menduga struktur yang tidak biasa ini mungkin berhubungan dengan sistemnya. Memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan misteri yang belum bisa ia pecahkan, Xiang Yu menyimpan pengamatan ini untuk dipertimbangkan di masa mendatang. Cepat atau lambat, ia akan memahami keunikan jalur kultivasinya. Lamunannya terhenti tiba-tiba ketika bayi itu menarik rambutnya dengan kuat. "Apa itu?" tanyanya, sedikit meringis. Merasa puas karena berhasil menarik perhatiannya, bayi itu melompat dari kepalanya, melayang di depannya. Wajah mungilnya menunjukkan ekspresi konsentrasi yang mendalam saat ia menutup mata, mengambil posisi meditasi yang sempurna. "Apakah kau mencoba menunjukkan sesuatu padaku?" Xiang Yu mengamati dengan saksama, penasaran dengan perilaku tak terduga ini. Wajah bayi itu meringis tegang, tubuh kecilnya gemetar karena berusaha keras. Kekhawatiran terlintas di wajah Xiang Yu saat ia mengamati perjuangan makhluk kecil itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, tetapi bayi itu tetap fokus, mengabaikan pertanyaannya sama sekali. Tiba-tiba, Xiang Yu mengalami perubahan persepsi yang membingungkan. Dia meninggalkan lautan spiritual. Tidak, kesadarannya meluas melampaui batasnya, meliputi seluruh sekte awan biru. Dengan kesadaran yang meluas ini, dia merasakan setiap detail kompleks tersebut, para kultivator yang bermeditasi di kamar mereka, serangga yang merayap di sepanjang dinding batu, bahkan arus ki halus yang mengalir melalui susunan formasi. Penghalang padat bukanlah halangan, kesadarannya menembus pintu dan dinding dengan mudah. Kemudian, sama mendadaknya, hubungan itu terputus. Persepsi Xiang Yu kembali ke lautan spiritualnya saat bayi itu roboh karena kelelahan, dadanya yang mungil naik turun karena kelelahan meskipun senyum bangga menghiasi wajahnya. "Apakah itu indera ilahi?" Xiang Yu takjub, dengan lembut menepuk kepala bayi itu sebagai pengakuan atas pencapaiannya. Indera ilahi adalah kemampuan yang biasanya hanya dimiliki oleh kultivator Naschen Sol dan seterusnya. Meskipun kemajuannya ke tingkat pikiran 6, setara dengan alam pembentukan jiwa, tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada perkembangan ini. Ia mengakui usaha mandiri bayi itu sebagai faktor utama. "Bagus, kamu harus melatihnya lebih banyak lagi," ujarnya memberi semangat, dan senyum bayi itu semakin lebar mendengar pujiannya. "Aku akan menemanimu sebentar lagi, kali ini selama 2 jam, janji Xiang Yu." Bayi itu mengangguk penuh harap sebelum menyesuaikan posisinya agar lebih nyaman. Dengan itu, Xiang Yu menarik diri dari lautan spiritualnya, kembali ke wujud fisiknya. Meskipun dia masih bisa memanggil antarmuka sistem untuk meninjau kemajuannya, dia ingin secara pribadi mengalami perubahan pada tubuhnya. Merasakan transformasi tersebut daripada hanya membacanya dalam angka-angka yang steril. Pojok penulis. Sekadar klarifikasi, ketika pemimpin sekte mengatakan dia akan menunggu untuk mereformasi klon jiwanya sebelum menyerang, itu tidak berarti dia akan menyerang lagi dengan klon jiwa tersebut. Dia akan menyerang dirinya sendiri. Dan pasukannya juga. IKTS dapat dianggap sebagai pertempuran terakhir. Kamu bisa memasang taruhan kalau mau, hahaha. Aku tidak melakukan lompatan waktu pada keduanya, ini yang aku lakukan. Mereka mungkin akan bertemu kembali di bab besok. Kurasa hasilnya lumayan. Bagaimana menurut kalian? 169, setengah darah. Begitu kesadaran Xiang Yu kembali ke wujud fisiknya, dia merasakan gelombang energi menyapu tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti dilalap api, bukan karena rasa sakit, tetapi karena dua evolusi yang terjadi secara bersamaan. Tubuh kekacauan miliknya meningkat ke level 2 sementara garis keturunannya meningkat ke status setengah darah. Bagian-bagian tubuhnya tampak hancur sebelum membangun kembali diri mereka sendiri, molekul-molekul terpecah dan terbentuk kembali bahkan lebih kuat. Meskipun proses seperti itu akan sangat menyakitkan bagi orang lain, bagi Xiang Yu itu hampir tidak terasa sebagai ketidaknyamanan. Setelah menjalani ritual stimulasi garis keturunannya setiap hari, transformasi ini terasa hampir lembut jika dibandingkan. Ketika evolusi tubuh kekacauan selesai, pengetahuan mengalir ke dalam pikirannya. Seperti biasa, kekuatan fisik dan generasi energinya meningkat secara signifikan.
Keduanya hampir berlipat ganda, membuatnya merasa lebih ringan. Yang lebih menarik, ia memperoleh kekebalan terhadap elemen lain, es. Ia sempat bertanya-tanya apakah ini mengikuti urutan yang telah ditentukan, terjadi secara acak, atau mungkin akibat menyerap energi es Xiuying sebelumnya. Karena kurangnya informasi untuk mencapai kesimpulan, ia menunda pertanyaan itu untuk nanti. Selanjutnya terjadilah transformasi garis keturunannya. Energi panas mengalir deras melalui pembuluh darahnya saat esensi naga dan Phoenix memenuhi sistem tubuhnya. Proses ini berlanjut hingga setiap tetes darah manusia biasa digantikan oleh garis keturunan tersebut, mengubahnya menjadi sesuatu yang fundamentali berbeda dari dirinya sebelumnya. Namun yang mengejutkan, ia tidak merasa berbeda dari sebelumnya. Manfaat dari garis keturunan Phoenix langsung terwujud. Kedekatannya dengan api meningkat drastis. Mengangkat tangannya, Xiang Yu menyaksikan tangannya berubah menjadi api murni, tanpa daging atau tulang, hanya api hidup yang menuruti kehendaknya. Dia mencoba memperluas transformasi ini ke seluruh tubuhnya tetapi menyadari kendalinya belum cukup sempurna. Dia mencatat bahwa transformasi elemen yang lengkap membutuhkan lebih banyak latihan. Kemampuan regenerasinya telah meningkat secara eksponensial, dan dia bisa merasakan pencerahannya meluas, wawasan mengalir lebih alami ke dalam kesadarannya. Kontribusi garis keturunan naga terbukti sama mengesankannya. Tubuhnya menjadi jauh lebih kuat, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat setiap saat hingga akhirnya stabil. Xiang Yu tak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang fundamentali berubah dalam garis keturunan naganya. Berfokus pada lengannya, Xiang Yu memperhatikan sisik-sisik muncul di kulitnya. Sama seperti saat ia mengubah tangannya menjadi api, sisik naga kini muncul di kulitnya, saling tumpang tindih dalam formasi sempurna. Karena penasaran dengan daya tahannya, ia mengambil senjata spiritual dan memukul lengannya, pertama-tama dengan lembut, lalu dengan kekuatan yang meningkat ketika sisik-sisik itu tidak menunjukkan kerusakan. Akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menguji hal itu, dia mengayunkan pedang dengan kekuatan maksimal. Pedang itu membelah lengannya dengan bersih, memutusnya sepenuhnya. Bukannya panik, Xiang Yu mengamati dengan penuh minat saat api menyembur dari tunggul lengan itu, membentuk garis api yang dengan cepat mengeras menjadi anggota tubuh yang beregenerasi sempurna. Aku bisa memotongnya jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, gumamnya sambil mengelus dagunya dengan penuh pertimbangan. Apakah sisiknya lemah, atau aku yang kuat? Sisik itu memiliki daya tahan yang mengesankan, tetapi jelas memiliki keterbatasan. Seperti transformasi Phoenix, menguasai kemampuan ini membutuhkan lebih banyak latihan. Melanjutkan penilaiannya, Xiang Yu mencatat bahwa atribut jiwanya akhirnya telah melampaui angka ribuan. Anehnya, dia tidak mengamati pertumbuhan yang terlihat pada jiwa bayi selama kunjungannya sebelumnya ke lautan spiritual. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, mungkin perkembangannya telah bergeser dari fisik ke internal. Akar spiritualnya juga telah berkembang dengan baik, akhirnya melewati titik tengah. Dia tak sabar untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi setelah kemajuan ini. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Setelah riset berikutnya, atribut ini kemungkinan akan kembali stagnan tanpa metode untuk secara aktif memperbaikinya. Namun, dia menolak untuk terlalu memikirkan keterbatasan ini. Kecepatan kultivasinya sudah berjalan dengan sangat baik mengatasi. Pengumpulan kinya berkembang dengan sangat baik, tetapi Xiang Yu sebagian besar mengabaikan relevansinya terhadap perkembangannya saat ini. Alam Ki hanya memberikan kontribusi minimal terhadap kekuatan keseluruhannya pada tahap ini, tidak seperti kultivasi tubuhnya yang siap menembus lapisan ke-14 setelah pengaturan ulang berikutnya. Pada titik itu, dia pada dasarnya akan menjadi monster. Berbicara soal monster, dia bertanya-tanya di alam mana Li Yao berada setelah kepergiannya. Mengenalnya, dia tidak akan terkejut jika ternyata dia sudah berada di alam Naschen Soul. Fisik Dao transendennya terus berkembang dengan mantap, meskipun masih jauh dari kemajuan. Akankah tubuh kekacauan mencapai level 3 sebelum tubuh transenden berhasil mencapai level 2? Api kekosongan jurang telah mulai mempercepat perkembangannya sekali lagi, tetapi perkiraannya menunjukkan bahwa makhluk misterius yang dilihatnya di dalamnya kemungkinan akan tetap tidak aktif bahkan setelah memasuki tingkat keempat. Karena tingkat keempat masih termasuk dalam tingkat menengah, kemungkinan besar tidak akan memicu perubahan mendasar apapun. Kebangkitan sejati kemungkinan akan membutuhkan pencapaian tingkat tinggi. Karena itu masih sangat jauh, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya.
Tekniknya telah meningkat secara mengesankan meskipun poin pengalaman di riset setelah keluar dari simulasi pertempuran. Pencerahan tingkat suci yang dimilikinya terbukti bermanfaat, memungkinkannya untuk memahami konsep-konsep kompleks dan mengintegrasikannya ke dalam gaya bertarungnya bahkan tanpa memori otot. Prestasi ini sangat patut diperhatikan karena teknik biasanya hampir sepenuhnya bergantung pada kondisi fisik. Namun demikian, Xiang Yu merasa tidak puas dengan laju kemajuannya. Dia perlu mendorong dirinya sendiri lebih keras lagi. Yang mengejutkan, meskipun perolehan poin pengalamannya rendah, keterampilan memasaknya telah menembus ke tingkat kedua. Wawasan tentang makanan spiritual tingkat kedua membanjiri pikirannya. Xiang Yu cukup terkejut dengan wawasan yang diterimanya. Di alam yang lebih tinggi, perbedaan antara setiap alam seperti langit dan bumi. Memasak tingkat kedua adalah alam yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tingkat ketiga. Dia hanya bisa membayangkan betapa revolusionernya memasak tingkat pertama ketika dia akhirnya mencapainya. Dengan keahlian kulinernya saat ini, jika diketahui publik, ia bisa dengan mudah dipuja sebagai dewa memasak. Bahkan para ahli tingkat tinggi pun akan menghormatinya. Tetapi Xiang Yu tidak menginginkan pengakuan seperti itu, karena itu hanya akan mencari masalah. Keterampilan profesionalnya terus berkembang dengan menjanjikan. Alkimia, ahli formasi, dan pandai besi kemungkinan besar akan mencapai terobosan setelah pengaturan ulang berikutnya. Pembuatan jimat mungkin akan berkembang lebih cepat lagi, mungkin sebelum hari berakhir. Profesi barunya, petani roh dan pengobatan, akhirnya mencapai tingkat 8, membuka wawasan berharga yang membuatnya akhirnya berguna. Setelah menutup antarmuka sistem dengan puas, dia menyadari tubuhnya telah stabil setelah pertumbuhannya. Senyum percaya diri teruk spread di wajahnya saat dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Merasa sangat berani, dia memilih untuk menantang simulasi Golden Core Mailing di puncak kekuatannya. Tentu saja itu tidak akan terlalu sulit setelah peningkatan yang begitu komprehensif. Dengan semua peningkatan yang telah dia dapatkan, kemampuan bertarungnya telah meningkat hampir 10 kali lipat dari kondisi sebelumnya. 170, seni pedang 10 musim. Xiang Yu melayangkan pukulan yang membuat Mei Ling terpental beberapa meter ke belakang. Ia merasakan kepuasan yang meluap karena kini ia benar-benar mengalahkan Mei Ling dalam hal kekuatan fisik. Namun, bahkan saat pikiran itu terbentuk, nalurinya berteriak bahaya. Ia nyaris tidak mampu memutar tubuhnya, menghindari serangan yang datang hanya dengan selisih beberapa milimeter. Mei Ling muncul di hadapannya dalam gerakan yang sangat cepat, pedangnya sudah terayun ke bawah. Bila pedang itu menekan tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun ia berhasil menahan tekanan tersebut, lengannya gemetar karena kelelahan. Dengan satu hentakan, ia melemparkannya, menciptakan jarak sesaat di antara mereka. Ia langsung pulih, berputar dengan anggun seperti seorang penari sebelum melakukan teknik pedang yang sempurna. Ujung pedang itu menebas tepat ke lehernya. Xiang Yu memusatkan esensi naganya pada area yang terancam. Sisik-sisik terbentuk dengan cepat di kulitnya. Bila pedang itu memantul dari permukaan yang mengeras, tetapi tidak sebelum meninggalkan luka yang dalam. Sebelum dia sempat memulihkan keseimbangannya, Mei Ling melakukan ayunan secepat kilat lagi. Kali ini, pedangnya tidak menemukan perlawanan, memisahkan kepalanya dari bahunya dengan bersih. Kesadaran Xiang Yu kembali ke wujudnya di lautan spiritual. Dia berkedip, menyesuaikan diri sambil melirik jiwa bayi yang masih tekun berlatih di dekatnya. Menganalisis pertarungan dalam pikirannya, dia menyadari kemajuannya, dia bertahan jauh lebih lama melawan simulasi daripada dalam percobaan sebelumnya. Kini ia bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa kekuatan fisiknya telah setara dengan kultivator inti emas tingkat puncak, tetapi keterampilannya masih kurang. Jika saja ia memiliki satu teknik yang sempurna, ia yakin tidak akan kalah lagi darinya. Sambil menghela napas, dia mengatur ulang simulasi dan memilih Mei Ling dengan formasi inti puncak sebagai lawannya. Yang mengejutkan, dia berhasil mengalahkannya hanya dalam beberapa detik. Dia mencoba beberapa kali lagi dengan hasil yang sama, kemenangan instan. Karena penasaran, dia beralih ke versi inti emas awal. Ini memberikan sedikit lebih banyak tantangan tetapi tetap sepenuhnya dapat diatasi. Setelah kemenangan mudah ini, Xiang Yu memutuskan untuk kembali ke versi inti emas puncak, tetapi dengan modifikasi seperti biasa. Dia memodifikasi kemampuannya agar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Ini terbukti menjadi lingkungan pelatihan yang ideal. Pertempuran mereka sekarang berlangsung hampir 1 jam.
Meskipun dia sepenuhnya mendominasi dalam kekuatan fisik, dia mengimbanginya melalui teknik peningkatan Qi, menciptakan pertarungan yang seimbang yang mendorong kemampuannya hingga batas maksimal. Selama 1 jam penuh, ia melanjutkan latihan ketat ini, bertarung dengan intens, lalu meluangkan waktu di antara pertandingan untuk menganalisis dan mencerna manfaatnya. Ketika waktu simulasi yang dialokasikan untuknya berakhir, Xiang Yu tidak langsung meninggalkan lautan spiritual. Sebaliknya, ia mengambil posisi meditasi yang mencerminkan posisi jiwa bayi. Namun, tidak seperti jiwa, dia tidak mengembangkan pikirannya. Dia fokus pada penelitian teknik. Dengan pencerahannya yang tinggi, ditambah dengan peningkatan alami dari fisiknya dan garis keturunan Phoenix, akan sia-sia jika tidak memanfaatkannya. Menunggu teknik-teknik baru muncul secara pasif bukanlah pilihan lagi sekarang setelah ia memahami pentingnya teknik-teknik tersebut dalam pertempuran. Anggapan sebelumnya bahwa kekuatan superior saja sudah menjamin kemenangan telah sepenuhnya terbantahkan. Memasuki kondisi meditasi yang dalam, Xiang Yu mulai merumuskan berbagai teknik, khususnya berkonsentrasi pada ilmu pedang. Ia telah mengamati gerakan pedang yang tak terhitung jumlahnya dari Mei Ling dan adik perempuannya, yang memberinya banyak inspirasi. Secara metodis, ia menganalisis setiap gerakan yang telah disaksikannya, bereksperimen dan menguji berbagai variasi, menyusun ulang rangkaian gerakan yang bermasalah, mengedit gerakan yang tidak efisien, berulang kali mempraktikkan kombinasi yang menjanjikan, dan memaksakan solusi ketika inspirasi gagal. Setelah berbagai upaya dan penyempurnaan, akhirnya sesuatu terwujud dalam pikirannya. Seni pedang 10 musim tingkat suci, pemula, 10/100. Xiang Yu mengamati teknik yang telah ia ciptakan dengan kepuasan mendalam. Seni pedang 10 musim, ini mewakili sintesis sempurna dari semua wawasan pedangnya yang dikombinasikan dengan penguasaan elemennya. Teknik ini berfokus pada penggabungan teknik pedangnya dengan energi elemen, secara signifikan meningkatkan kerusakan sekaligus menambahkan berbagai efek elemen. 10 musim, merujuk pada 10 elemen yang telah ia kuasai, api, air, tanah, kayu, logam, angin, es, petir, kegelapan, dan cahaya. Teknik pedang komprehensif ini akan secara substansial memperkuat serangan pedang elemennya, serta akhirnya memungkinkannya untuk memanfaatkan kemampuan fisiknya untuk beralih antar elemen dengan lancar sesuai keinginan. Dia mengangguk penuh penghargaan sambil mempelajari struktur teknik tersebut. Karena termasuk tingkatan sakral, setelah disempurnakan, teknik itu akan sangat berguna baginya untuk waktu yang cukup lama. Setelah mencapai perkembangan penting ini, dia memeriksa jiwa bayi itu untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan lautan spiritualnya. Setelah kembali ke wujud fisiknya, Xiang Yu segera mengalihkan perhatiannya ke pertanian. Ia merawat hewan-hewan rohnya terlebih dahulu, memastikan mereka diberi makan dengan baik dan merasa nyaman. Selanjutnya, ia beralih ke tanamannya, yang menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Setelah menyiraminya secara menyeluruh, ia mengambil cangkul dan mulai memperluas area kebun. Meskipun dia tidak menanam apapun di tanah yang baru disiapkan itu, dia mengolahnya dengan teliti, memecah gumpalan dan membuang batu-batu. Dia berpikir ke depan tentang saat perjanjian perdagangan dengan Sekte Golden Age akan diselesaikan, berencana untuk memperoleh dan menanam tanaman herbal tingkat tinggi di area yang diperluas ini. Meskipun tanaman tingkat tinggi akan mengonsumsi lebih banyak energi, membebani urat spiritual, dia tidak berpikir itu akan menjadi masalah, lagi pula, dia sudah tahu cara meningkatkan urat spiritual. Tugas bertani memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu, Xiang Yu beralih ke alkimia, setelah baru-baru ini mengatur ulang jadwal hariannya sekali lagi. Sekarang dia mendedikasikan jam-jam sebelum subuh untuk alkimia dan bertani. Setelah matahari terbit, dia akan fokus pada pemurnian senjata dan pembuatan jimat. Sore hari setelah makan siang akan dikhususkan untuk pembuatan formasi dan pengobatan. Ia telah berdiskusi dengan bibinya tentang niatnya untuk mempraktikkan pengobatan pada murid-murid sekte. Bibinya setuju untuk mendirikan klinik untuknya di kaki gunung, tempat ia dapat memeriksa dan mengobati murid-murid. Malam hari akan menjadi waktu yang optimal untuk praktik ini, karena para kultivator biasanya kembali kelelahan dan terkadang terluka setelah seharian berlatih, yang bermanfaat bagi sekte dan pengembangan keterampilan pengobatan Xiang Yu. Xiang Yu mulai memurnikan pil. Pertama, dia membuat 100 pil penyembuhan tingkat 7 khusus untuk pelatihan garis keturunannya. Sekarang garis keturunannya telah meningkat, dia menduga pil tingkat 8 mungkin tidak lagi cukup. Namun,
Ia membatasi jumlahnya, menyadari bahwa kemampuan regenerasinya juga telah meningkat sehingga ia mungkin tidak membutuhkan sebanyak itu. Selain itu, ia sudah memiliki rencana tentang bagaimana menstimulasi aliran darah tanpa menyebabkan banyak kerusakan. Senyum terukir di wajahnya saat ia menyingkirkan pil-pil itu. Meskipun belum waktunya untuk praktik pengobatan, Xiang Yu tetap membuat beberapa bunga tengah malam dan memurnikan beberapa pil penyerap qi, berniat menggunakannya pada hewan-hewan normalnya yang tersisa untuk mengubahnya menjadi hewan spiritual. Setelah berhasil mengubah 10 hewan lagi, ia mengalihkan fokusnya ke produksi untuk sekte, melanjutkan pembuatan pil tingkat 8 seperti yang telah ia putuskan sebelumnya. Selanjutnya bab 171, kembali.